Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaid Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 6 subtema 3 dari tema 5, di mana materi yang akan kita pelajari ada 3 materi. Yang pertama adalah menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Materi 1 ini adalah materi yang bersumber kepada muatan bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, di mana materinya adalah materi muatan PPKN. Dan yang terakhir adalah karya seni rupa ukir. Nah, karya seni rupa ukir seperti yang terlihat pada gambar adalah contohnya patung, dan ini merupakan materi dari muatan SBDP. Oleh karenanya, sebelum kita membahas, persiapkan diri kita, cermati dalam menyaksikan video pembelajaran ini agar kita dapat mudah dalam memahaminya. Yuk sama-sama kita bahas materinya satu persatu. Pada materi yang pertama, pembelajaran 6 ini kita akan membahas menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi, di mana materi ini bersumber kepada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.7 dan 4.7. Di mana materi ini sebenarnya sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya di pembelajaran sebelumnya yang kita sudah ulang-ulangi terus. Nah, makanya di sini tertera, kamu tentu sudah memahami cara menemukan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Karena semua materinya sudah sebelumnya kita sudah pelajari nih di video-video pembelajaran sebelumnya. Tapi tak apalah kita akan tetap membahasnya. Nah, dengan cara membaca seksama teks non-fiksinya, jadi dengan cara membaca teks non-fiksinya, lalu catatlah kata kunci pada setiap paragraf, maka kita akan mempermudah diri kita menemukannya. Menemukannya, kemudian kita buat kalimat tanya. Nah, jadi untuk mendapatkan ide pokok, informasi penting, yang pertama adalah langkahnya adalah membaca dengan seksama teks non-fiksinya. Kemudian catatlah kata kunci pada setiap paragrafnya. Nah, kata kuncinya boleh dicatat langsung di buku tulis atau dengan cara menggarisbawahi dari setiap teks non-fiksi yang kita baca. Sedangkan untuk mempermudah dalam menemukan ide pokok, informasi penting, itu bisa kita buat dengan bantuan membuat kalimat tanya. Jadi dengan membuat kalimat tanya pun kita dapat mempermudah diri kita menemukan ide pokok dan informasi penting. Setelah kita mendapatkan, rangkailah setiap ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya dengan bahasa kamu sendiri saat menyimpulkan isi bacaan. Jadi setelah menemukan ide pokok dan informasi penting, kita mencatatnya ulang dengan menggunakan kata kita sendiri atau bahasa kita sendiri. Kenapa? Karena dengan bahasa kita sendiri kita akan mempermudah kita dalam memahami materi yang sedang kita bahas. Dan ini adalah cara menyajikan ide pokok dan informasi penting dan kesimpulan dari teks non-fiksi. Jadi caranya seperti tersebut. Pertama, baca dengan seksama. Kedua, dengan membuat kalimat tanya. Nah, setelah mendapatkan kalimatnya, informasinya kita dapatkan, ide pokoknya kita dapatkan, maka kita rangkai sesuai dengan bahasa kita sendiri. Itulah bagaimana cara kita menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksinya, di mana sebelum-sebelumnya juga sudah kita pelajari dari menyajikan ide pokok. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang kedua ini atau slide selanjutnya ini kita membahas materi yang kedua, yaitu materi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
terdapat pada muatan pelajaran PPKN dengan KD kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kenapa? Karena dalam Sumpah Pemuda yang telah kita laksanakan dahulu pada orang tua kita, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, dan ini merupakan wujud tekad para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam bentuk Sumpah Pemuda. Makanya di sini ya tertera pada slide ini, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Kenapa disebut dengan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia? Karena Indonesia memiliki suku, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia sangat beraneka ragam. Nah, baik budaya maupun bahasa daerahnya. Kalau tidak ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia, maka satu dengan yang lainnya tidak akan nyambung dalam berbahasa, dalam melakukan percakapan. Makanya digunakanlah bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Jadi kalau kita berada di sekolahan atau di pemerintahan, maka gunakanlah bahasa Indonesia, bukan bahasa lokal atau budaya yang ada di Indonesia. Kalau di sekolahan kita menggunakan bahasa Sunda, maka otomatis satu sekolahan harus budayanya atau asalnya dari Sunda semua, tidak ada budaya-budaya yang lain. Kenapa? Kalau ada budaya yang lain akan timbul pertikaian ya, karena bisa jadi akan mencurigakan satu dengan yang lain. Makanya di sekolahan itu dianjurkan dengan menggunakan bahasa yang resmi, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu memiliki banyak manfaat. Jadi banyak manfaatnya kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa alat pemersatu. Misalnya, mempermudah kita berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah atau suku lain dan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan bangsa. Jadi gunanya sebagai alat pemersatu ya seperti itu. Jadi mempermudah kita dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri-sendiri, misalkan satu sekolah ada budaya Bataknya, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Masing-masing memiliki perbedaan dalam mengartikan kosakatanya. Akhirnya, timbullah nih kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya kalau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Agar itu tidak terjadi, makanya digunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, maksudnya seperti itu. Dan di dalam Sumpah Pemuda pun sudah bertekad dalam alinea yang ketiga atau Sumpah Pemuda yang bagian ketiga, di situ sudah tertera jelas yang bunyinya adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi dari Sumpah Pemuda tersebut, dari pemuda-pemuda yang berlatar belakang dari suku bangsa yang berbeda-beda sudah bertekad, setuju, sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide berisikan tentang latihan soal. Nah, pada slide latihan soal ini terdiri dari 4 latihan soal. Usahakan dalam menjawabnya dengan jawaban hasil kerja kamu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Terdiri dari 4 soal, di mana 4 soal ini sebagian soal sudah kita bahas pada slide-slide sebelumnya, dan ada pula soal yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Misalkan soal nomor 1 sudah kita bahas di slide sebelumnya, kemudian soal nomor 2 pun sudah kita bahas pada slide yang barusan kita lalui ya. Dan ini juga nomor 3 sudah kita bahas. Sedikit kita bahas tentang tidak memiliki bahasa persatuan. Nah, ini bisa kita bisa jawab
dengan kita berpikir sejenak. Dan soal yang keempat ini yang akan kita bahas di materi selanjutnya setelah slide ini. Jadi sekali lagi jawab soal latihan berikut dengan jawaban yang tepat sesuai dengan perintahnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Karya seni rupa ukir. Nah, karya seni rupa ukir itu adalah karya seni rupa yang bermuatan pelajarannya adalah SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Di mana karya seni ukir itu adalah karya seni berupa ukiran yang dibuat secara pahat. Yang namanya ukiran itu dibuatnya secara pahat. Pohon yang dapat dibuat ukiran antara lain kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, jati, dan alpukat. Nah, ini adalah contoh dari pohon yang dapat digunakan sebagai ukiran. Kita dapat juga membuat karya seni topeng dengan menggunakan kertas. Nah, selain ukiran, karya seni rupa juga dapat dengan menggunakan kertas. Untuk membuatnya, siapkan alat dan bahan seperti kertas koran. Nah, di mana korannya adalah koran bekas ya. Di sini ada kertas koran, maksudnya dalam kurung koran bekas, pensil, gunting, lem, balon, dan cat. Nah, ini adalah contoh cara membuat karya seni topeng dengan menggunakan kertas. Kembali lagi kepada seni ukir. Nah, seni ukir itu contohnya adalah seni yang dibuat dengan cara dipahat. Ini contohnya. Tapi kalau di sini contohnya adalah patung yang dibuatnya dengan cara dipahat, melainkan patungnya dibuat dengan cara pakai batu ya, bukan dipahat lagi ini dengan batu. Nah, kalau dengan pahat membutuhkan skill atau keterampilan yang lumayan susah ini. Lumayan ekstra, emang benar-benar orang tertentu saja yang dapat membuatnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat topeng kertas. Nah, topeng kertas ini adalah salah satu contoh karya seni rupa. Tapi bukan karya seni rupa ukir, karena seni ukir itu dibuatnya dengan cara dipahat. Langkah-langkah dalam membuat topeng kertas yang pertama adalah meniup balon sebesar kepala. Nah, kepalanya adalah kepala manusia ya tentunya. Tiup balon setelah kita mempersiapkannya tadi seperti yang tadi di awal, sebesar kepala manusia. Kemudian potonglah kertas berukuran 5 x 5 cm, berarti bentuknya persegi. Lalu tempelkan kertas pada permukaan balon dengan menggunakan lem. Lakukan minimal 10 lapis. 10 lapis itu berarti 10 kali kita ngelem ya dari setiap bagian-bagiannya. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, keringkan tempelan kertas. Setelah kering, kempeskan balon dan potong menjadi 2 bagian sesuai dengan bentuk wajah. Jadi setelah balonnya ditutupi dengan tempelan kertas, semuanya bagiannya baik depan, belakang, atas, dan bawah, maka setelah kering, balonnya kita kempeskan. Kemudian setelah poin 3 sudah selesai, lanjut ke poin yang keempat. Beri lubang untuk mata, mulut, dan hidung sesuai dengan tempatnya. Jadi kita harus melubangi nih. Harus melubangi antara mata, mulut, dan hidung di mana sesuai dengan tempatnya. Dengan menggunakan alat bantu, bisa gunting, bisa pisau, bisa cutter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah warnai topeng sesuai dengan keinginan dan beri tali. Nah, warnai topeng sesuai dengan keinginan dan beri tali atau karet di kanan dan kiri topeng. Nah, jadi 5 langkah ini adalah langkah-langkah dalam membuat topeng kertas dan kamu bisa mempraktikkannya di rumah kalau kamu ingin membuat topeng kertas. Cukup simpel, cukup sederhana dalam membuat topeng kertas, tapi membutuhkan keterampilan yang cukup dan niat yang sungguh-sungguh pula agar dihasilkan topeng kertas yang menarik dan yang bagus. Demikianlah pembelajaran 6 subtema 3 dari tema 5 yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.
Tetap sehat, tetap semangat. Semoga pembelajaran yang dapat saya berikan bermanfaat untuk kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.